Selamat datang di Analisa TV. Hari ini hari yang luar biasa bagi Analisa TV karena kita diundang secara eksklusif di eksklusif review dari Bulgari dan Bang & Olufsen di JW Marriott Hotel. Nah, untuk mengetahui acara ini, bagaimana eksklusifnya Bulgari memberikan eksklusifnya untuk para customer, kita akan bicara langsung dengan Marketing Communication Manager dari Bulgari. Ayo kita ikuti. Oke, sahabat Analisa TV, di sebelah saya udah ada Kak Stefani Suwono. Kita akan kenalan langsung. Selamat sore Kak Stefani. Boleh perkenalkan dirinya nih Kak? Boleh, saya Stefani Suwono, saya Group Marketing Communication Manager untuk Bulgari dan Bang & Olufsen di Indonesia. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa kita hari ini sudah ada di eksklusif review dari Bulgari dan Bang & Olufsen di JW Marriott Hotel. Dan boleh dijelaskan Kak, sebenarnya event ini kita buat karena apa sih Kak? Oke, jadi memang kita tuh mau bawa suatu pengalaman yang berbeda ke Medan. So ini lebih eksklusif preview, dimana kita kasih experience, pengalaman. Jadi sesuatu yang berbeda. Karena memang kita istilahnya gini, sebelum aku lanjut apanya dan kenapanya, aku jelasin dari awal buat mungkin beberapa teman yang belum kenal Bulgari itu apa, Bang & Olufsen itu apa. Nah, Bulgari sendiri sudah ada dari tahun 1884. Ini luxury brand. Jadi kalau misalnya brand tuh ada yang istilahnya paling tinggi nih, luxury brand. Kemudian ada yang istilahnya high-end brand biasa nih. Terus ada yang mass gitu kan. Nah, kita nih yang paling tingginya. Nah, Bulgari sendiri ini dia memang brand yang asalnya dari Italia. Dia membawa istilahnya range-nya itu banyak banget, dari jewelry, dari watches sampai aksesoris lengkap. Nah, kita global, memang global brand. Kemudian yang satunya tadi Bang & Olufsen. Sama, kita juga levelnya luxury, tapi yang kita bawa adalah audio speaker dan televisi. Udah ada dari tahun 1925. Nah, jadi biar kenal dulu nih yang mana gitu. Untuk event, kenapa nih kita kesini? Yaitu tadi, karena sesuatu yang seperti ini biasanya kan nggak di Medan, kita nggak ada store di Medan. Terus biasanya kalau orang mau lihat nih, mau ngerasain, harus pergi either ke Jakarta, ke Singapura, atau ke luar negeri ya. Betul. Nah, makanya kalau ini yang kita bawa, makanya bisa kelihatan nanti sambil keliling juga, kita tidak berupa pameran, tapi kita settingnya beneran seperti kayak pop-up store yang muncul. Kita kasih sense-nya seperti apa, experience-nya, service-nya, bahkan kita membawa juga pengalaman fine dining. Nah, fine diningnya ini kita juga bahkan ada chefnya dari Bulgari Resort Bali. Oh, langsung ya? Betul. Ingredients-nya juga semuanya kita bawa dari sana. Itu tadi karena experience, supaya tahu, oh levelnya Bulgari itu seperti ini. Betul-betul eksklusif ya, kita berikan ke customer kita yang ada di Medan. Betul. Ya Kak? Betul, supaya kenalan nih sama Medan gitu. Artinya Bulgari jemput bola ya. Kepada customer nih, nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri, nggak perlu jauh ke Jakarta, datangnya aja eventnya di JW Marriott Hotel selama 3 hari, dari 22 April sampai 24 April. Betul, hari ini udah terakhir nih. Iya, dan 3 hari dilaksanakan event ini gimana sih Kak, antusias? Bagus banget. I think the reason kita kesini karena kita dengar nih kalau target marketnya nih sesuai nih sama kita di Medan. Kan memang kita harus ngeliat juga kan pangsa pasarnya pas nih nggak buat kita. So kalau setelah kita lihat pas dan ternyata terbukti nih, ini udah hari terakhir dan dari hari pertama, kedua sampai hari ini antusiasnya bagus, penjualannya juga oke. Alhamdulillah ya Kak. Bagus banget. Oke, boleh nanti kita langsung lihat koleksi-koleksi dari Bulgari dan Bang & Olufsen ini? Boleh banget. Oke teman-teman, kita akan lihat langsung nih bagaimana koleksi-koleksi yang dipamerkan di kegiatan ini ya Kak. Ya. Oke, langsung aja kita lihat. Jadi koleksi kita, salah satu dari Bulgari yang ikonik, itu disebutnya B01, B01. Jadi B01, udah ada dari tahun 1999, dan seperti bisa dilihat di sini, variannya banyak banget nih. Kita punya mulai dari jewelry-nya, jadi ada dari ringnya, gelang, kalung, dan juga sebenarnya kita ada watches-nya, cuman yang ini koleksinya agak beda nih, ini namanya Octo, tapi masih part of this. Nah, bisa dilihat ya, variannya banyak banget nih. Jadi kita memang bisa untuk pria, wanita, pilihnya mau yang seperti apa nih? Mau yang white gold atau yellow gold, atau bahkan kita juga ada pink gold gitu. Jadi kita ada pilihan lah. Nah, ini memang ikonik. Jadi kalau orang biasanya ya pengen tahu soal Bulgari, dia pertama kali akan carinya tuh yang B01 ini. B01 gitu. ya? Betul. Jadi ini sesuatu yang bisa kita pakai sehari-hari juga gitu. Termasuk yang Kak Stefani Iya betul. pakai ya? Ini aku pakai nih. Ini koleksi B01. Nah, dari semuanya ini Kak, kira-kira yang paling unggul yang mana nih? Sebetulnya bukan yang terbaru ya? Bukan yang paling sih, tapi karena semuanya unggul gitu. Iya, karena kalau koleksi B01 itu kita tidak bisa bilang mana yang paling, karena orang cuma tahu oh kalau B01 ya berarti aku harus lihat nih yang ini. Cuman memang kalau betul, yang terbaru kita ada yang ini nih. Yang paling terbaru ya. Jadi kita coba ya. Boleh diambil Kak, satu. Ini namanya B01 Rock.
Jadi ini yang terbaru nih. Jadi kelihatan ya. Kalau yang klasik kita coba bandingin ya. Kalau yang klasik kelihatan kan, jadi kayak gini nih. Bentuknya kan sama. Cuman kalau ini kan dia lebih kayak gini nih. Lebih misalnya polos. Nah, dia di reinvent. Jadi yang terbaru dia ada kayak studdednya gitu. Makanya dibilang Bizeruan Rock. Oh, beda ya yang klasik sama yang tapi terbaru. makanya kita nggak bisa bilang mana yang lebih, karena mungkin buat orang yang suka kayak lebih tone down, lebih suka yang klasik, dia kan yang ini kan. Tapi kalau dia lebih, oh aku mau lebih edgy nih, dia akan lebih ini. Dan ini androgyny, jadi bisa buat cewek dan cowok. Dua-dua Kenapa bisa. akhirnya Bulgari mengeluarkan yang terbaru ini? Karena memang sebagai brand, walaupun kita klasik, kita juga harus selalu menginventkan. Sama aja lah, nggak usah brand seperti ini. Restoran juga kalau masaknya itu juga kan nggak bisa, harus ada sesuatu yang baru. Apalagi brand udah sekelas Bulgari ini, gitu. Dan selama di eksklusif review kali ini adalah yang beli nggak nih Kak? Oh ada banget. Gitu, Ini ya. udah sampai yang istilahnya short chain, jadi yang kalungnya pendek gini, udah sampai habis yang koleksi ini. Kalau harga boleh tahu? Ya, Kalau berapa? harga we prefer not to say, kalau mau boleh langsung datang ke Bulgari. Oh, hubungi Kak Stefani ya? Bisa. ya, Kita store di teman-teman. Jakarta, kita ada di Plaza Indonesia, ada di Pacific Place, ada di Plaza Senayan, dan kita ada di dalam Bulgari Resort Bali. Jadi sebetulnya kalau mau menanyakan, bisa ke situ langsung. Atau jumpain namanya Kak Stefani Suwono. ya? Yes, betul. Banyak itu tim kita pasti udah ready lah untuk jawab. Oke, itu tadi untuk V01 Kak. Betul. Ada lagi produk yang Ada, kita ke sebelah Koleksi sana. ya, koleksi Betul. Untuk koleksinya. Nih bisa sambil diliatin juga yang di sini. Nah, seperti bisa dilihat nih kan kelihatan nama-namanya. Kita Iya, tuh ada ini macam-macam seperti nih. Ada Diva, ada Bulgari, tapi memang selain tadi Bizeruan, kenapa makanya paling dipajang sendiri tuh? Karena itu ikonik. Nomor 2 kita ada Serpenti ini. yang terkenal dengan sisik ularnya ya Kak? Lebih tepatnya memang bukan karena sisik ularnya, tapi kita idenya tuh dari ular. Oh, memang. idenya dari Betul. ular ya? Nah, kenapa supaya orang nggak salah paham? Kalau sekarang kan mungkin orang kadang-kadang ada yang mikir ular tuh sesuatu yang kayak serem gitu kan? Karena sebetulnya kalau di metodologi yang lama nih, istilahnya even di zaman kayak Cleopatra dulu, Mesir segala, so ular itu melambangkan wealth gitu, kemakmuran, seduction. Jadi beda artinya dengan seperti sekarang. Bahkan Jadi kalau bukan di kesangaran ya sebenarnya Iya, ya? sesuatu yang baik gitu. Bahkan kalau untuk di kepercayaan Cina zaman dulu, ular tuh baik karena kan dia ganti kulit terus tuh. Jadi kayak istilahnya Iya, iya. never ending beauty, never ending invention gitu. Jadi artinya sebenarnya malah bagus banget gitu. Itu inspirasinya ya sebenarnya. Betul. Ya. Nah, boleh dijelaskan Kak koleksi yang paling terbaru dari Serpenti ini yang mana? Kalau ini sih sebetulnya kita bukan sesuatu yang paling baru, malah ini lebih kayak ikoniknya apa. Cuman ini tuh, waduh ini lagi ditutup nih, harus buka dulu. Kita coba ya, buka ya. Karena emang harus pelan-pelan masuk nih. Kita ada yang koleksi untuk ini nih, sebentar. Ini gelang ya? Betul. Nah, jadi kan kelihatannya sebetulnya bentuknya kayak ular, tapi it's not something yang serem gitu kan. Nah, ini Sangat memang tidak serem sekarang nih sebenarnya. kalau lagi di iklan-iklannya ini nih yang lagi banyak muncul. Kita banyak dipakai, even kalau sekarang mungkin yang penggemar Ini K-pop keluaran tahun tahu berapa? 2001, Lisa Blackpink. 2002? 2020 sebetulnya. Oh, Lisa Tapi ini Blackpink. dimunculin lagi di 2021. Makanya itu tadi kita selalu ada terus gitu. Nih, makanya kelihatan kan nggak kayak ular tapi idenya memang sebenarnya dari situ. Tuh. Siapa sih Kak yang pakai ini tadi? Kak? Banyak banget. Kalau kita memang selebriti luar negeri pasti mereka udah taunya kalau pakai perhiasan ya. Iya. Arahnya pasti Bulgari. Mereka nggak mungkin cuman asal gitu kan. Red carpet, international event, you name it, dari Oscar, Cannes, semuanya pasti pakai. Gitu. Dan kembali lagi di event kali ini orang Medan juga ada yang beli ya? Oh iya, of course. Dan dari udah hari pertama yang beli pasti banyak kan orang Medan, makanya kita ke Medan. Nggak salah ya? Nggak kalah ya salah. sama dengan artis luar. Betul. Mereka juga cukup fashionable kok dan punya buying power itu tadi yang di awal aku bilang. Oke teman-teman, di sebelah saya sudah ada Kak Putri. Boleh kenalan dulu Kak. Selamat sore Kak Sore, Putri. Boleh dikenalkan halo. dirinya Kak Putri. Saya Putri, General Manager dari Bulgari Brand sama Bang & Olufsen. Oke, nih Kak selaku General Manager ya, saya tanya pribadinya Kakak nih. Kalau secara pribadi dari koleksi kita ini semua, nah yang paling Kakak gemari yang mana nih? Selaku orang yang udah ngerti nih ya koleksi-koleksi dari Bulgari. Semuanya saya suka, yang pasti ya mungkin karena udah di sini juga lama gitu ya. Cuman yang pasti kalau saya boleh milih secara pribadi, saya pilihnya Diva Collections. Diva ya? Diva Collections ya. Kenapa Kak akhirnya suka ini? Kenapa Diva Collections? Diva Collections itu very colorful. Main gemstone gitu, jadi main batu-batuan gitu. Plus ini understated banget, jadi bisa dipakai ke kantor, bisa dipakai lanjut
acara malam gitu. Jadi very gitu versatile ya. lah. Jadi nggak perlu ganti-ganti segala macam. And very girly and all that. Jadi, Tapi bukan berarti juga tidak menyukai koleksi lainnya Oh, ya. enggak lah, Kalau ditanya enggak pribadi lah. tetap ini yang ini disukai. sehari-hari segala macam pakainya ini. Itu tadi yang disuka dari Kak Putri ya. Oke Kak, itu tadi kan kalau untuk perhiasan ya. Betul. Nah, kalau untuk jam tangan sendiri, koleksi yang unggulan kita tuh yang mana sekarang? Jadi sebetulnya kalau untuk jam tangan kita ada koleksi untuk yang cewek dan yang cowok. Kalau yang cowok nih Kak? Kalau yang cowok ini bisa dilihat di sini. Nah ini namanya Kalau jam tangan Octo. cowok cewek nggak bisa masuk ya? Tadi Bisa kalau aja, perhiasan, sebetulnya kalau bisa aja ya? misalnya cewek mau pakai ini juga bisa. Jadi kita gini, kalau untuk yang cowok, kita ada jamnya itu yang terkenal koleksi kita adalah Octo, Octo Finissimo. Ini bukan sekedar jam yang istilahnya bagus dipakai, tapi sudah menang world record. Udah sampai 7 kali berturut-turut menang world record sebagai automatic watch tertipis di dunia. Ini yang Tertipisnya terbaru, ya? betul. Yang terbaru malah nggak nyampe 2 mili. Yang sekarang ini di sini nih yang 2 mili. Dan Jadi belum udah ada beda. brand lain ya yang setipis ini ya Belum. jamnya ya. Karena memang harusnya automatic watch itu tidak bisa dibuat setipis ini, tapi Bulgari bisa. Makanya kenapa kita menang penghargaan worldwide. Istilahnya kita bahkan udah menang Oscar-nya jam itu, kita udah menang gitu loh. Boleh ditunjukin Kak? Boleh. Sebentar ya, ini agak susah lepasnya. Nih, ini yang koleksinya skeleton bahkan, jadi kita bisa ngeliat movement di dalamnya gitu. Karena itu kan sesuatu istilah art sendiri kan untuk orang yang pakai, untuk ngeliat sesuatu yang beda kayak gini. Kalau warna dia hanya satu ini aja atau? Enggak, sebetulnya kita juga ada warna lain yang seperti ini nih. Cuman memang kan di Indonesia kita nggak semuanya kita bawa ya. Ada juga sebenarnya skeleton yang warna ini untuk titanium, tapi kita beda-beda makanya. Yang kita bawa hari ini adanya ini gitu. Nih. Oke, itu kalau untuk jam ya. Kalau untuk cincin Kak, yang mana nih Kak? Cincin sama yang tadi saya bilang, ini kan koleksi Bizeruan. Nah, Iya. jadi ini bisa banget nih koleksi-koleksi yang ada di sini tuh kebanyakan orang memang suka nih. Terutama yang kayak ini nih. Kelihatan kan, Iya, kayak saya juga motifnya pakai ya. tapi Iya, memang iya, beda iya. warna. Nah, ini yang klasiknya. Tapi tergantung orangnya. Kalau dia nggak mau pakai sting ini berarti yang ini one band, ini istilahnya yang four band gitu. Yang nggak mau Jadi- terlalu besar ya? Ya, jadi emang tergantung dengan dia tuh sukanya pakai apakah suka yang kecil atau suka yang tebel gitu. Kalau Kakak dua-duanya nih ya. Iya, dua-duanya aku pakai. Makanya ini kayak yang one band, ini yang four band gitu. Dan semuanya ya, jam juga ya Kak Yes, ya? namanya Gelang juga orang ya. Bulgari, Iya, dia harus pakai iya, Bulgari iya. termasuk kalungnya. Iya. Namanya juga orang Bulgari. Oke Kak, kita itu tadi ada Oke. jam, ada cincin, ada perhiasan kalung ya. Boleh kita lihat ke koleksi yang lainnya ya. Sekarang kita ke jam ya. Tadi udah perhiasan ya Kak. Tadi serpenti untuk Serpenti perhiasannya kita udah perhiasan ya. jelasin. Sekarang kita mau ngobrol soal serpenti yang watch ya, yang Iya. jam gitu kan. Kelihatan sekali ya, Betul. memang ya ularnya. Kelihatan ya. kayak ini dipakai juga kan. Ini sama nggak Sama, tipenya? cuman beda dial tengahnya warnanya. Nah, makanya tadi kan bagus tuh kita udah ngomongin soal yang jam tangan cowok. Iya. Nah, sekarang kan kita nunjukin jam tangan cewek, dan Cewek. memang yang ikonik itu jam tangannya serpenti. Makanya tadi aku bilang Kalau cewek ya? Betul. Makanya memang kalau untuk semua koleksi kita tuh range-nya tuh semua lengkap. Kayak serpenti kan tadi ada perhiasannya, tapi ada jamnya juga Iya. gitu. Nah, kalau dipakainya ya kelihatannya kayak gini nih. Ini kan contohnya kalau lagi diberdiriin nih, sekarang dipakainya. Nah, jadi memang ini sesuatu yang unik kan. Jam kan biasanya Iya. nggak gini bentuknya. Nah, ini kita Dia bisa ada melingkar lihatin. seperti Betul. ularnya dan ini seperti kepala ularnya sebenarnya, Betul, Kak, ya. betul. Tapi jadi sesuatu Dan ini yang seperti artsy kelihatan malahan. sisik betulan ya. Iya, ini sebetulnya bukan sisik, ini lebih arahnya tuh tubogas. Tapi ya Oh. bisa misalnya dibilang, oh kesannya kayak ini apa gitu kan. Tubogas Jadi ini memiripkan sebetulnya suatu inovasi yang cuman Bulgari yang punya. Tubogas itu saya dari coil dibikin handmade semuanya. Itu untuk bentuk sesuatu yang seperti ini. Jadi bukan mesin, bukan sesuatu yang istilahnya harus dibikinnya Dicetak pakai semua gitu ya? cetak otomatis jadi gitu. Enggak, ya? Makanya kenapa kita juga istilahnya beda gitu dari segi harganya, dari segi waktu kita pakai istilahnya jewelry dari Bulgari itu you make something yang memang ada part of history, dan kita memang pakai sesuatu yang memang istilahnya unik gitu. Koleksinya cuman ini Kak warnanya, silver. Enggak, banyak macam-macam. Enggak ya? Kebetulan nih kita Kita nggak bisa bawain pajang itu ya? karena sudah laku. Dan ini lebih nampak juga ya Kak, tetap ke sisi-sisinya juga. Kalau ini untuk yang jewelry ya. Kalau kita sekarang bahas yang jewelry lagi, iya lebih kelihatan ini kan. Dan ini juga, itu juga, jadi semua Betul. produk serpenti ini kelihatan ya. Iya tetap betul. Seperti ada ularnya ya. Oke.
Oke, itu tadi kita bicara-bicara soal koleksi dari Bulgari dan Bank Olufsen ya, yang ada di JW Marriott Hotel selama 3 hari, mulai 22 April sampai 24 April 2022. Tetap tonton Analisa TV, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, dan share video ini. Demikian tadi cerita kita dengan Kak Stefani Suwono. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Semoga lain waktu kita punya kesempatan lagi dan Bulgari mengunjungi Medan lagi. Kemungkinan ya bakalan ada lagi ya Kak. Nggak pernah menutup kemungkinan. Oke, sekian dari saya. Salam.